Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Yutika Prativi dari SMK Islam Wijaya Kusuma. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya ingin melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan 2021 Angkatan 1. Materi yang akan saya ambil adalah piutang tak tertagih. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kalian telah hadir di pertemuan virtual ini melalui aplikasi Zoom dengan on time. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan satu anak untuk pimpin berdoa supaya kalian selalu diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang telah Ibu berikan kepada kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan doa. Bacaan doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Haikal yang telah memimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek dulu ya kehadiran kalian. Apakah sudah mengisi Google Form-nya? Sudah, Bu. Lihat absensinya? Oke, Hafiz Haikal. Sudah ya? Hadir? Sinta? Hadir atau tidak, Sinta? Hadir, Bu. Hadir. April? Hadir, Bu. Malika? Hadir, Bu. Nila Fitri? Hadir, Bu. Nanda Ajeng? Hadir, Bu. Nur Okta? Hadir, Bu. Andi Aisyah? Hadir, Bu. Ayu? Hadir, Bu. Nur April? Hadir, Bu. Hafiz Alamsyah? Hadir, Bu. Endah Safitri? Hadir, Bu. Oke, Bu akan sedikit memberikan arahan kepada kalian, motivasi kepada kalian, bahwasanya ketika kalian diberikan kesempatan, lakukanlah yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Ya, jadi ketika kalian diberikan sebuah amanah, contohnya, misalkan Hafiz diberikan amanah untuk menjadi ketua OSIS. Nah, Hafiz harus memberikan yang terbaik amanah tersebut. Harus memberikan yang terbaik di kesempatan yang telah Hafiz berikan. Karena apa? Kesempatan itu tidak akan datang sebanyak 2 kali. Ya, kesempatan baik itu harus kalian tanamkan, harus kalian gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi semangatlah untuk terus mempelajari segala sesuatu yang sifatnya itu bermanfaat. Oke, itu adalah sedikit motivasi dari Ibu. Dan jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin izin dulu terkait dengan tujuan. Tapi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih ke kalian, materi apa sih sebelumnya yang telah kita bahas? Apa coba? Piutang wesel, Bu. Metode langsung dan tidak langsung dan metode pencadangan. Oke, Nanda, terima kasih. Ya, betul ya. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi pencatatan piutang tak tertagih dengan 2 metode. Yaitu yang pertama adalah metode cadangan, yang kedua adalah metode langsung. Metode langsung dan metode cadangan perbedaannya di mana sih? Metode cadangan yaitu dengan menaksir. Kalau metode langsung dicatat, Bu. Oke, kita melakukan penaksiran dulu nih. Kita taksirkan, kita perkirakan terlebih dahulu. Kira-kira berapakah piutang yang tidak bisa ditagih? Ya, dibuatkan persentase terlebih dahulu, taksirannya terlebih dahulu. Tapi kalau yang metode langsung,
Ya sudah, ketika piutang tersebut tidak dapat ditagih, maka si pihak penjual langsung mencatatnya ke dalam beban penghapusan piutang. Yaitu dari segi perbedaannya, dari segi istilah perbedaannya. Kalau dari segi akunnya, masih ingat tidak? Kalau metode langsung menggunakan pencatatan akun ini. Kalau metode Ibu, kalau saya Bu nih, ya, Haikal. Haikal. Kalau Silakan metode Haikal. langsung itu menggunakan akun beban Beban apa Haikal? beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang, bahasa akuntansinya apa Haikal? Bad debt expense ya, yang lainnya Ya, ingat-ingat. Bad debt expense. Oke, kalau metode cadangan gimana Haikal? Ya, menggunakan akun cadangan kerugian piutang. Atau bahasa akuntansinya? Allowance for bad debt bukan For the bet ya. Allowance for bad debt atau allowance for doubtful debt, sama ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu materi taksiran kerugian piutang. Berarti kita akan mengkerucut ke dalam metode cadangan untuk melakukan perhitungan taksiran kerugian piutang. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah menentukan jumlah cadangan taksiran kerugian piutang. Yang kedua, menyajikan pencatatan perhitungan cadangan atau taksiran kerugian piutang. Dan pembelajaran yang pertama ini adalah penilaian ibu. Harapan kalian paham terkait dengan pengetahuan. Ini adalah ranah pengetahuan. Pengetahuan apa yang harus kalian pahami? Pengetahuan dalam hal menghitung, menentukan jumlah cadangan atau taksiran kerugian piutang. Lalu yang kedua adalah itu adalah psikomotorik. Psikomotorik itu adalah keterampilan kalian, keahlian kalian dalam menyajikan pencatatan. Jadi harus ada praktek menyajikan nih nanti. Menyajikan pencatatan perhitungan cadangan taksiran kerugian piutang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi nanti kalian harus berdiskusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan taksiran kerugian piutang. Setelah kalian berdiskusi, kalian tuangkanlah pendapat kalian sebanyak-banyaknya melalui breakout room nantinya. Setelah kalian menuangkan pendapat kalian, jangan lupa kalian laporkan ke dalam PowerPoint untuk nanti disajikan ke dalam presentasi kelompok. Ibu tampilkan kasus apa yang harus kalian kerjakan ya. Terlihat ya? Oke, terlihat di handphone atau di kamera, di laptop kalian? Jelas tulisannya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Nah, ini adalah sebuah kasus diskusi yang harus kalian pecahkan dengan kelompok kalian nantinya. Silakan kalian cari informasi sebanyak-banyaknya. Bisa dari modul, bisa dari buku pegangan kalian, bisa juga dari internet, YouTube. Pokoknya kalian cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber ya, supaya isi laporan kalian jauh lebih bagus karena kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Nah, ini adalah 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai pencatatan piutang tanpa adanya akun pencadangan piutang di neraca PT Telkomedika? Yang kedua, setelah dibuatkan nilai taksiran kerugian piutang menggunakan analisis umur piutang, hitunglah cadangan atau taksiran kerugian piutang PT Telkomedika pada tahun 2018. 3. Buatlah jurnal atas perhitungan cadangan kerugian PT Telkomedika. 4. Berapakah nilai piutang neto? Kalian tahu piutang neto itu apa? Piutang bersih. Piutang bersih, betul. Piutang neto adalah piutang bersih. Kelima, bagaimanakah pencatatan akun piutang di neraca setelah adanya perhitungan cadangan piutang? Jadi nanti kalian tampilkan kembali ya neracanya. Jadi ada neraca yang awal. Neraca awal itu neraca yang di kasus yang ini. Nah, terus nanti kalian menampilkan neraca yang baru setelah adanya ini, cadangan kerugian piutang. Terkait kasusnya, kalian paham? Paham. Paham, Kalian Bu. menanyakan? Jadi 5 pertanyaan ini silakan kalian tuangkan di PowerPoint-nya. Berikan jawaban terbaik dari masing-masing kelompok.
situ terlihat breakout room-nya nggak? Enggak, ada Bu. Sudah ada? Oke, kalau sudah ada, Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu nih. Ya, silakan masuk ke dalam breakout room-nya. Oke, selamat mengerjakan. Silakan. Ya udah dah. Ya, silakan. Lanjutkan diskusinya. Yap, Bu. Ya Bu. 86. Ya, nominalnya aja. Berarti yang dikali yang mana aja? Apa? Ayo, gimana ini? Tar dulu, Apit inian Bu, dia belum paham tadi. Oh ya, kawan-kawan, ini gimana untuk soal presentasi kita nantinya nih? Itu jawabannya apa tuh dari masing-masing anggota? Bagaimana kita mengenai penjelasan piutang tanpa Pendapat gue nih ya, tanpa adanya perencanaan dan penentuan keputusan yang strategis. Ya, itu jawabannya. Itu ya. Ya, itu jawabannya. Kelompok 3 ada kendala nggak? Nggak ada Bu. Saya tadi Ya Bu. cari di Google yang nomor 2. Oh, terus udah ketemu caranya? Udah. Udah Bu. Ya. Cara Ya, oke. Silakan April dilanjutkan dan teman-teman yang lain. Situ dikali. Iya, habis itu dijumlah hasil yang perkaliannya tadi. Berarti itu. Berarti kan yang ada nominalnya cuma satu tuh, yang 675, 179, 880 dikali 2% sama dengan 13, 3, 598 kan Iya. hasilnya. Berarti kan yang lainnya nggak ada nominalnya, berarti penjumlahannya tetap segitu kan? Udah selesai belum Dan nyatetnya? Aduh, sebentar. Udah. Udah. Kelompok 2 ada kendala nggak? Nggak ada Bu tadi di nomor 2. Kenapa kendalanya? Nggak ngerti. Terus solusinya gimana? Dikali dikali persennya. Apanya yang dikasih? Udah, silakan. Terus kalian dapat solusinya dari mana? Dari ini yang kata Ibu kasih modul. Dari modul berarti ya. Iya, Oke, tapi sudah menemukan jawabannya? udah. Udah, Sudah Bu. ya. Iya. Oke, kalau sudah silakan dilanjutkan. Sudah selesai belum diskusinya? Sudah, tinggal buat PPT doang. Oh, berarti tinggal buat PowerPoint. Oke. Nomor 5. Bagaimana pencatatan akun piutang di neraca setelah adanya perhitungan cadangan kerugian piutang? Itu gimana pencatatannya? Gua. Bentar Iya. bentar. Iya. Ya, sudah selesai diskusinya karena sudah 20 menit kalian berdiskusi. Ya, sudah selesai ya diskusinya. Oke, terima kasih semuanya sudah kembali lagi ke main room semua. Oke, silakan kita mulai dari kelompok berapa nih? Satu dulu kali ya. Satu ya. Oke, silakan kelompok 1. Tampilkan PowerPoint terbaik kamu dari kelompok kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, dari kelompok 1. Sebelum itu, dalam kelompok 1 ada 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Hafiz Haikal. Yang kedua Desi Nuraini. Yang ketiga Fadilatul Nisa. Dan yang keempat Malika Latifah. Poin yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai pencatatan piutang tanpa adanya akun pencadangan piutang neraca di PT Telkomedika? Jawabannya adalah tanpa adanya perencanaan dan penentuan keputusan yang strategis. Nomor 2 itu setelah dibuatkan nilai taksiran kerugian piutang menggunakan analisis umur piutang, hitunglah cadangan atau taksiran piutang PT Telkomedika pada tahun 2018. Di sini kelompok kami membuat tabel. Dalam tabel tersebut terdapat kelompok piutang dalam harian, jumlah piutang, persenan kerugian piutang, dan beban kerugian piutang. Di sini saya hanya menulis nominal untuk belum jatuh tempo, yaitu senilai 679.179.880 rupiah. Dan persenan kerugian piutang 2%. Untuk beban kerugian piutangnya 13.503.598 rupiah. Kemudian lanjut ke nomor 3. Bisa. Ya, di sini saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami nomor 3, yaitu soalnya buatlah jurnal atas perhitungan cadangan kerugian PT Telkomedika. Di sini kelompok kami menggunakan bahasa Indonesia, yaitu mendebit beban kerugian piutang sebesar 679.179.880.000, sedangkan mengkredit cadangan kerugian piutang sebesar 675.179.880.000. Oke, lanjut. Untuk nomor 4, berapakah nilai piutang neto tahun 2018 PT Telkomedia? Perhitungan nilai neto periode Desember 2018 itu piutang sebesar Rp675.179.880 dikurang cadangan kerugian piutang Rp57.3.598. Maka hasil piutang netonya Rp617.676.282. Oke, lanjut. Ya, untuk soal terakhir, bagaimana pencatatan akun piutang di neraca setelah adanya perhitungan cadangan kerugian piutang? Kami membuat tabelnya atau membuat jawabannya sama dengan nomor 2, yaitu kelompok piutang dalam harian, jumlah piutang, persenan kerugian piutang, dan beban kerugian piutang. Belum jatuh tempo 500.675.179.880 rupiah dikalikan 2% kerugian piutang menjadi 13.503.598 rupiah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 1. Adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Ayo dari kelompok 2. Tuh, silakan sebutkan pertanyaannya. Mengapa kelompok 1 menggunakan tabel analisis umur piutang bukan menampilkan piutang di neraca? Benar nggak sih? Ini yang kamu pertanyakan yang ini ya, Ayu? Iya, Bu. Oke, silakan dijawab. Kenapa menampilkannya bukan neraca tapi tabel piutangnya? Silakan, ayo kelompok 1 yang mau menjawab siapa? Karena dari apa yang kami lihat dari soal itu seperti ini, tidak
ada yang ngambil lihat untuk tabel neracanya. Mungkin itu jawaban dari kelompok saya. Oke, karena kamu tidak melihat ada tabel neraca, padahal di awal kasus itu kan sudah terlihat kan tabel neracanya ya, Haikal. Iya, Bu. Oke, mungkin belum teliti dalam menjawab pertanyaan ini. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan pertanyaannya? Tidak ada, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2 ingin mempresentasikan pembelajaran tentang kasus PT Telkom Medica. Kelompok 2 terdiri dari Andi Aisyah, Ayu Permata Lestari, Hafiz Alamsyah, Nanda Ajeng Safitri, dan Nur Aprilia. Ini adalah contoh kasusnya yang tadi diberikan oleh Bu Hana. Nomor 1, bagaimana pendapat kalian mengenai pencatatan piutang tanpa adanya akun pencadangan piutang di neraca PT Telkom Medica? Jawabannya, tanpa adanya perencanaan dan penentuan keputusan yang strategis. Nomor 2 akan dijawab oleh Nur Aprilia. Nomor 2 yaitu setelah dibuatnya nilai taksiran kerugian piutang menggunakan analisis umur piutang, hitunglah cadangan atau taksiran kerugian PT Telkom Medica pada tahun 2018. Karena PT Telkom Medica belum jatuh jumlah piutangnya itu 675.179.880 dengan persentasenya itu 2% dan hasilnya di beban kerugiannya itu sebesar 13.503.598. Dan nomor 3 akan dibacakan oleh Andi. Buatlah jurnal atas perhitungan cadangan kerugian PT Telkom Medica. Jawabannya, jurnal yang dibuat pada bulan Desember 2018 di akun debitnya itu beban kerugian piutang sebesar 13.503.598 rupiah. Di kreditnya itu cadangan kerugian piutang sebesar 13.503.598 rupiah. Selanjutnya akan dibacakan Nanda Ajeng. Baik, berapakah nilai piutang neto tahun 2018 PT Telkom Medica? Jawabannya, perhitungan nilai neto periode Desember 2018, piutang 675.179.880 rupiah. Cadangan kerugian piutangnya dikurang 503.598 rupiah. Total semuanya piutang neto 661.676.282. Terima kasih. Oke, lanjut. Akan dibacakan oleh Hafiz. Nomor 5. Bagaimana pencatatan akun piutang di neraca setelah adanya perhitungan cadangan kerugian piutang? PT Telkomsel Surabaya, neraca periode Desember 2018. Piutang dagang itu 675.179.880 rupiah. Terus cadangan kerugian piutangnya 13.503.598 rupiah. Piutang neto 661.676.282 rupiah.
Oke, selanjutnya. Oke, habis. Ya, silakan. Ada yang mau menanggapi presentasinya kelompok 2? April dari kelompok 3, Bu. Oke, April, silakan. Untuk kelompok 2, saya ingin nanya, bagaimana cara perhitungan cadangan kerugian piutang? Oke, bagaimana cara perhitungan taksiran cadangan kerugian piutang? Siapa yang ingin menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari April. Jawabannya itu, beban kerugian piutang dihitung dengan cara mengalihkan persentase dengan jumlah piutang tertentu. Oke, mengalihkan persentase ya dengan jumlah piutang tertentu berdasarkan apa, Nur April? Berdasarkan piutang. Berdasarkan piutangnya atau kelompok umur piutangnya. Oke. Gimana April, jawaban Nur April ya? Sesama April nih, sudah jelas atau belum? Sudah jelas, Bu, makasih. Sudah jelas. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Dewi dari kelompok 3. Di sini saya selaku moderator dari presentasi ini. Baik, jadi anggota dalam kelompok ini yaitu Sheila Fitri, Aprilia Dewi, Endah Safitri, Nur Okta, dan Sinta Isniati. Lanjut ke nomor 1. Nomor 1 akan dibacakan oleh Endah. Silakan, Endah. Bagaimana pendapat kalian mengenai piutang tanpa adanya akun pencadangan piutang di neraca di PT Telkomedika? Jawabannya tidak bisa menentukan taksiran cadangan kerugian piutang. Baik, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 akan dibacakan oleh Sheila. Silakan, Sheila. Iya, saya akan membacakan nomor 2. Setelah dibuatkan nilai taksiran kerugian piutang menggunakan analisis umur piutang, hitunglah pencadangan atau taksiran kerugian PT Telkomedika pada tahun 2018. Jawab. Rp6.705.179.880 dikali 2% sama dengan Rp13.503.598. 0 dikali 10% sama dengan 0. 0 dikali 15% sama dengan 0. 0 dikali 20% sama dengan 0. 0 dikali 25% sama dengan 0. Hasilnya Rp13.503.598.000 juta. 13.503.598 rupiah. Baik. Oke, lanjutkan. Baik, buatlah jurnal atas perhitungan cadangan kerugian PT Telkomedika, yaitu bad debt expense ada di debit yaitu Rp13.598.000. Allowance for bad debt ada di kredit yaitu Rp13.503.598.000. Coba tolong diulang deh dalam pembacaan angkanya. 13.503.598 rupiah, Sinta. Nah. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke nomor 4 dengan saya sendiri. Berapakah nilai piutang neto tahun 2018 PT Telkomedia? Yaitu jawabannya yaitu piutang dagang dikurang penyisihan piutang tetap tagih. Nominal piutang dagang yaitu Rp675.179.880 dikurang Rp13.503.598, yaitu hasilnya Rp661.676.000
Rp282. Oke, lanjut. Nomor 5 akan dibacakan oleh Nur Okta. Silakan Nur Okta. Dan bagaimana pencatatan akun piutang di neraca setelah adanya perhitungan cadangan kerugian piutang? Piutang dagang di debit sebesar Rp13.503.598. Cadangan kerugian piutang di kredit sebesar Rp13.503.598. Ya, terima kasih Nur Okta. Ya, Baik, cukup sekian. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok kita? Oke, silakan ada yang mau bertanya? ya pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan cadangan kerugian piutang tak tertagih. Terima kasih. Ya, makasih Nisa atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Okta. Nur Okta. Nur Okta, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Jawabannya adalah cadangan kerugian piutang tak tertagih adalah pencatatan yang dibuat di dalam jurnal ketika terdapat piutang yang sudah tidak dapat tertagih lagi. Oke, Nisa, bagaimana Sudah, Bu. jawabannya Okta? Sudah jelas atau belum? Sudah, Bu, jelas. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan sedikit evaluasi terkait dengan jawaban kalian. Setelah Ibu melihat hasil diskusi kalian, hasil presentasi kalian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama. Ya, tadi kan ini pertanyaannya ya. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai pencatatan piutang tanpa adanya akun pencadangan piutang di neraca PT Telkomedika? Berarti begini, kalau seandainya, Ibu tanya dulu nih kepada kalian nih, kepada semua yang ada di sini. Kalau seandainya dia tidak menampilkan pencadangan piutang di neraca, berarti dia menghasilkan piutang apa? Bruto atau piutang neto yang di neraca? Neto. Neto itu tadi piutang apa, Haikal? Piutang bersih. Bersih. Apakah iya kalau misalkan kita tidak menampilkan pencadangan piutang di neraca akan menghasilkan sebuah piutang neto? Enggak, piutang kotor, Bu. Piutang bruto atau piutang kotor ya. Jadi nanti perusahaan akan menampilkan piutang bruto kalau tidak adanya akun pencadangan kerugian piutang. Lalu dampaknya bagaimana buat perusahaan? Dampaknya adalah kita tidak tahu berapa bersihkah piutang kita seandainya ada customer kita, pelanggan kita yang tidak bisa melakukan pembayaran utangnya kepada kita. Ya. Jadi si PT Telkomedika itu masih menganggap bahwa piutang dia seluruhnya itu bisa ditagih. Padahal kenyataannya piutang itu tidak semuanya dapat ditagih, ya kan? Tidak semua piutang itu dapat ditagih, tapi si PT Telkomedika mencatatnya secara bruto karena dia yakin bahwa piutang yang ada di perusahaan dapat ditagih secara keseluruhan. Materi yang sudah kalian diskusikan, sudah Ibu evaluasi juga. Jadi, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah paham atau belum? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Apa saja bentuk koreksi dari Ibu? Tolong diperbaiki untuk laporan masing-masing kelompok ya. Ibu. Oke, terima kasih. Karena sudah menjelaskan materi, akan Ibu berikan penilaian. Di sini langsung akan Ibu bacakan penilaiannya. Untuk kelompok 1, karena tadi ada kesalahan 2 soal terkait dengan penjurnalan sama neracanya juga yang tadi belum tepat, maka Ibu kasih poin 80 untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2, karena jawabannya betul semua, kinerjanya juga sudah cukup baik, maka Ibu berikan nilai 95. Sedangkan untuk kelompok 3, tadi ada kesalahan pencatatan ya, untuk di neracanya masih belum tepat 85. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi?
Ini adalah kita baru membahas terkait dengan analisis umur piutang untuk taksiran kerugian piutang. Nah, sebenarnya untuk menghitung taksiran kerugian piutang itu ada beberapa metode. Ya. Lihat di sini metodenya yang dapat kalian gunakan. Ya, di sini ada berdasarkan pendekatan laba rugi dari nilai penjualan, berdasarkan saldo piutang pendekatan neraca. Nah, kita yang ada di sini berdasarkan analisis umur piutang. Berarti yang baru kita terapkan dalam praktik hari ini adalah poin ketiga ini. Oke, sebelum kita tutup, Ibu ingin mencoba kalian menyimpulkan materi apa saja yang sudah kalian dapatkan nih pada kesempatan hari ini. Yuk, silakan. Kesimpulannya dari belajar hari ini, yang pertama itu mengenai apa itu piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah terjadi karena adanya seseorang yang berhutang uang atau barang kepada perusahaan namun tidak dapat menagihnya akibat utang tersebut dihapus dan menjadi tidak tertagih. Macam-macam taksiran, Bu. Oke, macam-macam metodenya. Gimana, Andi? Yang pertama itu laba rugi, yang kedua itu pendekatan neraca, yang ketiga itu analisis umur piutang. Oke, good. Terima kasih, Andi. Ada lagi? Kalau tadi dari laba rugi kita menghitungnya berdasarkan nilai apa, masih ingat? Nilai penjualan, Bu. Betul, Nur Okta. Oke, kalau dari laba rugi nilai penjualan, kalau dari neraca nilai? Piutang dagang. Piutang dagang. Baik, Haikal. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran ini selesai, kita lihat dari Zoom-nya. Tolong kalian kerjakan LKPD-nya dan juga instrumen evaluasinya. Ibu sudah men-share-nya di Google Classroom kalian. Ya, ini adalah tugasnya. Di sini ya. Nih, posted a new assignment LKPD, taksiran kerugian piutang. Di sini sudah ada. Terlihat di situ semua ada instrumen dan juga evaluasinya. Instrumen ini untuk penilaian ranah pengetahuan, kalau yang LKPD untuk ranah keterampilan. Ya, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu, cukup. Cukup ya. Oke, jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan kalian. Terima kasih sudah berkenan hadir di pertemuan virtual ini. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang tadi sudah Ibu berikan dan bisa kalian aplikasikan nantinya kalau kalian kerja di perusahaan. Ya, Ibu akhiri, silakan Haikal untuk membaca doa. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Alangkah baiknya kita tutup kembali pertemuan pada hari ini dengan bacaan doa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.